sesuatu yang dari Allah itu pasti baik impact-nya. Oke. Kita mengatakan tidak baik karena kita belum tahu hikmahnya. Oke. Ketika kamu belum tahu hikmahnya, sabar aja dulu. Tidak mungkin Allah menyulitkan engkau. Allah akan memberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Kemudahannya adalah supaya engkau bisa memuji kepada Allahmu, supaya kamu bisa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azamin. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Qurani, kita jumpa lagi di program Quran Inspiration, mencari inspirasi dari Quran yang kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Latif Siregar dan guru kita Ustadz Khairul Alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan baik terus ya. Alhamdulillah, dan sehat baik. tentu saja. Harus Ya, bersyukur kan? Harus bersyukur. Supaya bahagia. Supaya bahagia. Baik, saya sedang membaca surat Al-Kahfi. Ternyata banyak sekali kisah di situ. Kalau biasa kan kalau Al-Kahfi tentang gua, maka ini adalah cerita anak-anak muda yang masuk dalam gua ratusan tahun dan kemudian keluar, mereka heran dengan suasana di bumi pada saat itu ya. Nah, ternyata ada satu bagian tentang Nabi Musa. Saya tertarik dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan orang yang sangat kuat. Ada dalam satu cerita dia meninju orang kafir langsung meninggal dunia. Tapi itu membuat dia kemudian menjadi sombong, merasa benar sendiri, dan kemudian Allah menurunkan Nabi Allah Khidir untuk memberi pelajaran kepada si Musa yang merasa pintar. Apakah dalam kehidupan sehari-hari memang kita perlu ada orang yang datang secara keras kepada kita untuk kita bisa belajar, atau pembelajaran itu bisa didapat dari mana-mana saja? Oke, nah ini yang menarik ya. Sosok Nabi Musa itu kan sosok yang sangat kuat ya. Digambarkan fisiknya sangat luar biasa. Dan Nabi Musa itu tidak pengen membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata beliau. Makanya kan ketika bertemu dengan orang Bani Israel yang minta tolong kepada beliau, yang dianiaya oleh orang Mesir pada saat itu, maka Nabi Musa langsung membelanya dan sekali pukul. Langsung almarhum. Iya. Kalau Mike Tyson berapa pukulan? Kalau Nabi Musa sekali pukul langsung meninggal dunia. Ada cerita orang sekarang itu, kamu mau rumah sakit apa kuburan? Ternyata itu betul-betul terjadi ya, kuburan gitu ya. Terjadi. Nah, jadi sebenarnya tujuannya adalah menegakkan keadilan. Gitu. Itu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan setelah itu kan Nabi Musa benar-benar menyadari ini kesalahan. Ini kesalahan. Oh, bukan jadi kebanggaan ya? Bukan. Ini kesalahan. Sehingga Nabi Musa itu akhirnya kan merasa bersalah tuh. Dan di hari berikutnya, orang itu minta tolong kembali. Nabi Musa tidak mau melakukan kesalahan yang serupa. Yang minta tolong itu, apa yang kamu lakukan kemarin? Gitu ya. Sehingga apa? Kayak kasih announcement ke yang lain, kemarin tuh orang Mesir meninggal dunia karena ditinju oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa akhirnya pergi tuh. Hijrah, meninggalkan. Ada yang membisikkan kepada dia bahwa pasukan istana sedang mengejar dia, dan perintahnya adalah membunuh Nabi Musa. Nabi Musa yang muda pada saat itu belum menjadi nabi, kemudian akhirnya hijrahlah, pergi ke daerah asalnya, dari daerah asalnya. Nah, episode itu adalah episode yang terpisah dengan episode di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu episodenya adalah Nabi Musa itu sudah menjadi nabi. Sudah membebaskan Bani Israel dari penjajahan Mesir. Ya, sudah melewati lautan. Nah, episode itu adalah yang di-capture di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian tentunya Nabi Musa sudah mendapatkan kitabnya, Taurat. Mengerti dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, kemudian ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa, siapa orang yang paling pintar? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa terdiam sebenarnya. Siapa ya? Kemudian muridnya ini mengejar. Siapa orang yang paling pintar? Spontan Nabi Musa, aku. Kalau kita pikir, pada saat itu orang yang faham tentang Taurat siapa selain Nabi Musa? Orang yang pintar pada saat itu dan kuat kan? Ya Nabi Musa dong. Jadi Nabi Musa itu spontan menjawab, aku. Maka ditegurlah. Ada orang yang lebih pintar dibandingkan kau. Kamu belajar.
Nah, ini perintahnya Allah kepada Nabi Musa. Akhirnya di-capture lah di dalam surat Al-Kahfi itu. Belajar kepada sosok yang kita kenal dengan Khidir. Khidir. Oke. Nama Khidir sebenarnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu kita kenal melalui kitab tafsir. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri tidak mention sama sekali Khidirnya. Gitu. Oke. Itu ada di ayat ke-60 ya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdi hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini apa maknanya? Oke. Tugasnya kan tadi bertemu dengan gurunya, berarti dia akan mengusahakan untuk apa? Untuk bertemu ini. Artinya Musa mengikuti perintah Allah bahwa bukan kamu yang paling pintar, tapi ada yang lain, kamu cari. Ya. Ini adalah proses pencariannya. Ya. Tidak akan berhenti, akan terus mencari itu. Ini perintah Allah loh. Seorang Nabi dan Rasul menjalankan itu. Kemudian akhirnya bertemulah dengan sosok yang dalam tanda kutip misterius tuh. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa mengatakan tuh, ayat 66. Ya. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ya. Ini pertanyaan Musa kepada Khidir berarti ya? Permintaan. Oke. Kira-kira jawaban Khidir apa pada saat itu? Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wis, seorang Nabi dan Rasul. Nabi Musa Nabi dan Rasul. Iya. Membebaskan Bani Israel. Sabar nggak tuh? Melihat penderitaan. Itu kan kesabaran luar biasa. Khidir mengatakan kamu nggak akan sanggup sabar bersamaku. Wis. Ini kan hal yang berat nih. Terus akhirnya apa? Khidir mengatakan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum memiliki experience yang cukup tentang hal itu. Tentang hal itu, tentang sabar itu? Terhadap peristiwa yang kamu harus bersabar. Kalau kamu nggak punya pengalaman, gimana kamu dapat bersabar? Contohnya misalnya sederhana gini, ilmu sabar kita tahu nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Ada dulu salah satu sinetron kan mencari sabar itu nggak ada. Iya. Oke. Secara pengetahuan kita tahu tentang sabar. Tapi ketika dibenturkan dengan realita kehidupan kita, walaupun kita punya ilmunya, tapi karena kita nggak punya pengalaman terhadap peristiwa itu, akhirnya apa? Kesabarannya nggak ada. Nggak ada. Iya. Emosi yang ada kan? Iya. Ada kesabaran yang hilang, ada yang kemudian kesabaran yang tidak tertahan ya pasti ya. Oke. Maka Khidir mengatakan itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, insya Allah engkau akan dapati aku menjadi orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dari urusan apapun. Itu janji kan? Insya Allah aku sabar nih. Dan aku tidak akan komplain terhadap urusan apapun. Terus Khidir berkata apa? Ayat 70 tuh. Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Jadi artinya nggak boleh komplain? Nggak boleh nanya, nggak boleh komplain. Nggak Pokoknya boleh mempertanyakan. Ikutin aja, lihat apa yang saya lakukan, itu saja? Observasi aja. Nggak usah bertanya. Nggak usah kepo. Iya. Kemudian akhirnya diizinkan, berarti kan mengikuti. Ya, kemudian peristiwa pertama apa? Ada 3 peristiwa nih. Peristiwa pertama, silakan dibaca ayat 71. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia Khidir ya, melubanginya. Dan Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Komplain pertama dimulai. Dimulai. Syaratnya apa tadi? Nggak boleh nanya, nggak boleh komplain. Nggak boleh nanya, harus nggak boleh komplain. Sabar. Nah, kadang kita lihat seperti sosok Musa kan sebenarnya. Numpang perahu, terus udah dikasih tumpangan, dibolongin. Ini kok orang nggak terima kasih? Kamu salah tuh. Itulah sosok Nabi Musa. Kan cepat pengen memberikan sebuah judgment, penilaian kan. Kemudian Khidir mengatakan seperti ini nih. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersama
bersamaku. Sudah kukatakan kan, gitu ya. Kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Itu loh. Oke. Istilahnya kalau bahasa sekarang, kan gue tadi udah bilang, lu nggak akan sanggup sabar. Terbukti kan? Gitu Terbukti ya? kan? Terus habis itu Musa berkata, ayat 73. Oke. Dan Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Yes. Artinya Musa mulai tidak bertanya lagi, hanya minta maaf. Nggak saya ulangi deh gitu kira-kira ya. Berarti ngaku kan sebenarnya. Saya melakukan kesalahan. Ya. Oke, sorry. Oke. Aku salah. Izinkan aku tetap mengikutimu. Oke, diizinkan tuh. Kemudian mereka berjalan, ketemu peristiwa yang kedua. Itu yang anak kecil dibunuh. Anak kecil, silahkan anak dibaca. kecil dibunuh itu ya. Ya. Oke, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka ia membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Komplain lagi. Komplain yang kedua. Iya. Salah nggak? Ya, kalau ingkar janji. Karena tadi udah dibilang kalau mau ikut saya jangan nanya, kan? Pertama aja udah bukan hanya memberikan penilaian, tapi memberikan sebuah punishment. Ya. Ya kan? Kamu salah loh. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ya. Berarti kan udah nuduh kan? Udah nuduh. Nuduh kepada siapa? Khidir. Khidir gurunya pada. Iya. Oke. Terus akhirnya Nabi Musa mengatakan kembali tuh. Khidir mengatakan kembali. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Oke. Nah, berarti udah 2 kali nih. Musa sadar nih. Musa itu sosok yang pintar gitu ya. Kemudian dia berkata di ayat 76 tuh. Silakan. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau membolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Yes. Lagi-lagi dia pengakuan bahwa saya salah nih. Tetap mempertanyakan, tetap komplain ya. Bahasa sederhananya gini. Ya udah deh. Lu udah 2 kali, masa ketiga kali? Yeah. Nggak benar nih. Sekali lagi, izinkan aku. Oke. Peristiwa yang ketiga sekarang. Ayat 77 tuh. Oke. Maka keduanya terus berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi para penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu Khidir menegakkannya. Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk bantuan itu. Oke, sekarang agak melunak tuh penilaian Nabi Musa. Ya, tapi tetap judgment. Ya, kan nggak boleh nanya, nggak boleh komen. Ini komen. Ya. Berarti selesai ini urusan. Oke. Udah 3 kali kok. Ya. Maka Khidir mengatakan di ayat 78 tuh. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Oke, sekarang pelajarannya ya. Sekarang pelajarannya. Khidir mengatakan, oke, ini adalah perpisahan. Aku akan jelaskan kepadamu terhadap sesuatu yang kamu tidak sabar. 3 peristiwa itu. Oke. Penjelasan pertama apa? Ayat 79 ya. 79. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Oke, berarti dirusak itu untuk menyusahkan atau menyelamatkan? Menyelamatkan. Karena kalau perahunya masih dianggap bagus, maka akan diambil oleh raja. Betul. Nanti si nelayan itu nggak bisa gunain lagi. Betul. Nah, berarti sesuatu yang kelihatannya mencelakakan itu sesungguhnya menyelamatkan. Oke. Kita kadang tidak mampu melihat hal itu. Kita melihatnya adalah yang negatifnya langsung kan. Ini mencelakakan. Ini buruk. Gitu. Tapi setelah kita diberitahukan hikmah ini, maka kita langsung kesimpulannya berganti tuh. Oh, ternyata baik sebenarnya di lubang itu. Kalau perahu cuma dilobangi, perbaikannya kan lebih minor dibandingkan perahunya dirampas, sudah nggak ada. Nggak ada, ya. Berarti baik dong. Oke. Yang kedua sekarang. Demikian juga ketika dia membunuh anak muda yang ternyata orang kafir itu, karena menurut Khidir, kedua orang tuanya Islam, mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Artinya Khidir memberitahu kalau anak ini hidup akan nyusahin orang tuanya yang Islam. Ya, akan menarik orang tuanya dari agamanya. Agamanya. Dan meninggalkan agamanya. Kan ada anak-anak yang seperti ini kan. Saking sayangnya akhirnya
Orang tuanya yang kalah. Oke. Oke. Silakan di ayat berikutnya. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Yes. Jadi akan diganti dengan anak yang lain. Setelah meninggal anak ini akan diganti oleh anak yang lain yang jauh lebih baik dan memiliki impact yang baik. Nah, kadang kita melihat bahwa wah, kenapa kok anak itu meninggal dunia ya? Lagi-lagi orang selalu melihat bagian yang hilang. Ya, hilang. Bukankah dia anak yang baik ya? Orang tuanya baik, kenapa anaknya meninggal dunia? Kan gitu kadang-kadang kan. Ternyata ada hikmahnya nih. Akan diganti dengan anak yang lain yang jauh lebih soleh dan impactnya akan lebih bagus. Tapi kan manusiawi sebetulnya kan ketika itu terjadi. Ini kan Khidir melakukan itu karena dia dapat insight dari Allah bahwa nantinya anak ini akan seperti ini. Ya. Nah, kalau kepada manusia sendiri harusnya bagaimana? Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau manusia sendiri seperti apa? Nah, ayat ini memberikan sebuah inspirasi buat kita. Seakan-akan Allah itu mengatakan gini, sosok kamu itu manusia, kamu semuanya seperti sosoknya Musa. Gampang, cepat memberikan judgment. Melihat sesuatu sepintas langsung. Ini salah, ini buruk, ini buruk. Sabar aja dulu. Ada sesuatu yang baik. Tidak, kejadian-kejadian itu kelihatan buruk karena kamu belum tahu ujungnya seperti apa. Kalau kamu tahu ujungnya, akhirnya apa? Kamu tidak mengatakan itu buruk, itu baik. Maka bersabarlah terhadap itu dulu. Jangan cepat-cepat. Kata kuncinya kan di depan tadi. Kamu nggak akan sanggup sabar kalau kamu nggak punya pengalaman. Maka kita dibenturkan dengan pengalaman-pengalaman itu supaya apa? Kita sabar tuh. Nah, ketika orang hanya melihat yang buruk saja, akhirnya apa? Balik lagi kepada anchor dari surat Al-Kahfi ini ada di ayat pertama. Ayat pertama mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu kitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Artinya dia meminta apapun sesuatu yang kita peroleh harus kita tahu bahwa itu datangnya dari Allah. Sang Pencipta. Saya lanjutkan lagi tuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, sekarang konteks dengan contoh tadi apa? Kan kayak saya gambarkan gini. Anchor dari surat Al-Kahfi itu ayat pertama, segala puji bagi Allah. Kemudian diberikan 4 story, 4 kisah. Satu tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Kemudian yang kedua, 2 pemilik kebun. Yang ketiga kisah Musa dan Khidir. Yang keempat ada Zulkarnain. Pastinya mengacu kepada ayat pertama ini. Nah, sekarang kita lihat korelasikan nih. Kisahnya Musa dan Khidir ini. Ketika kita tidak mampu melihat hikmah di balik semuanya, berarti kan kita mempertanyakan, menilai langsung. Apa yang ada di depan mata saat itu. Betul. Maka kita akan sulit memuji kepada Allah. Gimana kita akan bisa bersyukur kalau kita belum bisa melihat hikmahnya? Kalaupun kita belum mampu, setelah kita belajar dari ayat ini, sabar, tunggu saja. Sabar dulu. Pasti ini baik. Nah, pertanyaan kan gini, kalau kita beranggapan ini buruk, ini komplain terus, akhirnya kita sulit untuk bersyukur. Loh, bersyukurnya di mana? Sabar, tunggu dulu. Kan kata kuncinya tadi, kamu nggak akan sanggup sabar karena kamu nggak punya pengalaman. Jadi karena kita merasa saya nggak punya pengalaman, jadi saya mending sabar dulu. Baik. Dari 3 kisah itu yang ternyata kemudian adalah pengalaman harian yang dimiliki, yang dicontohkan langsung kepada Musa. Sebenarnya Allah itu mau mengingatkan apa kepada Musa dan kemudian manusia-manusia lain setelahnya? Baca 1 ayat setelahnya tadi. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Berarti bukan kemauannya Khidir kan? Jadi Khidir melakukan itu tadi atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Perintah Allah. Nah,
segala puji bagi Allah kan berarti memuji kepada Allah kan. Ya. Allah itu Ar-Rahman. Nggak mungkin kejadian itu untuk sebenarnya mencelakakan dan menyulitkan kita. Ya kan? Kita berprediksi, menilai buruk karena kita belum mampu melihat hikmahnya kan. Ya. Sehingga apa? Ketika kita tidak bisa melakukan itu, akhirnya kita berburuk sangka kepada Allah. Benar kan? Kenapa sih Allah mendatangkan kayak gini? Kenapa saya dihadapkan dengan orang yang seperti ini nih? Ya udah sabar aja, tenang aja dulu. Oke. Dari 3 kisah yang dicontohkan ini, semuanya baru ketahuan penjelasannya dalam jangka yang panjang. Kalau yang pertama perahu pasti dekat jaraknya karena raja sudah datang. Tapi ketika kemudian anak kan prosesnya masih lama. Begitu pula dengan yang rumah roboh ini. Dijelaskan di situ menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu. Artinya uang ini untuk nanti, bukan untuk sekarang. Nah, itu makna apa yang terkandung di sana? Ya, menarik. Sangat jeli melihatnya. Satu, peristiwanya bisa cepat. Ya. Karena raja bisa datang dengan cepat tuh untuk merampas perahu-perahu itu. Peristiwa yang kedua dan ketiga itu kan periodenya panjang. Jadi kalau misalnya bertanya, sabarnya periodenya sampai kapan untuk mengetahui hikmahnya kan? Iya. Lama sekali ini. Lama sekali. Maka itu loh periodnya. Sabarnya kamu harus panjang juga gitu loh. Supaya kamu bisa memetik hikmahnya. Kalau kita misalnya dalam kehidupan kita misalnya, ketika kecil kan kita sulit untuk sabar. Anak kecil, bukan anak kecil ya, SMP deh misalnya, kesenggol dikit langsung emosian tuh. Pasti, impulsif. Ya. Tapi ketika sudah dewasa, umur 40, 50, maka dia cenderung untuk apa? Mulai menahan diri. Nah, untuk tahu ilmu itu, berarti kamu harus berapa lama tuh? Iya. Harus melalui masa yang panjang itu. Nah, di kisah ini sebenarnya sama. Sampai lahir lagi, itu kan butuh masa. Ya kan? Kemudian anak kecil tadi, sampai dewasa, itu kan periodenya juga tumbuhnya bisa, katakanlah kecil, let's say 5 tahun misalnya. Sampai menuju dewasa, umur 20 deh. Iya. Berarti bisa kan 10 sampai 15 tahun ya. Untuk tahu hikmahnya kan. Nah, melalui surat Al-Kahfi ini, kisah Musa dan Khidir, Allah memberikan sebuah recap. Tidak menjelaskan detailnya, periodenya sangat panjang. Ya kan? Tapi Allah langsung kasih, ini loh clue hikmahnya. Ini loh clue hikmahnya. Ini loh clue hikmahnya. Pelajarannya buat kita apa sebenarnya? Pelajarannya adalah sesuatu yang dari Allah itu pasti baik impact-nya. Kita mengatakan tidak baik karena kita belum tahu hikmahnya. Ketika kamu belum tahu hikmahnya, sabar aja dulu. Tidak mungkin Allah menyulitkan engkau. Allah akan memberikan kemudahan. Kemudahannya apa? Kemudahannya adalah supaya engkau bisa memuji kepada Allahmu, supaya kamu bisa bersyukur. Jadi be patient. Sabar. Gitu. Sabar itu bukan sekedar pasrah, tapi bagian daripada rasa syukur kita juga untuk menyadari bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Mau baik mau buruk dari Allah, dan di balik yang buruk selalu ada kebaikan. Betul. Baik. Ustadz Khairul Alam, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bersyukur dan tidak gampang mengeluarkan judgement kepada orang lain. Ya, baik sahabat Qurani, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di edisi Quran Inspiration lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.